sirik banget deh Ron sama grup yang satu ini, sering banget ke Jakarta. Kenapa sirik sih? Enggak, sebenarnya mungkin kalau sirik berarti lo harus ganti grup bias gitu loh. Yaudah. Cari grup yang emang sering datang. Gue suka yang namanya Jae sih emang di grup ini. Gue juga suka yang namanya Jae kayak, tapi Jae yang lain kayaknya. Jadi di episode kekoreaan cerita habis konser kali ini kita akan ngobrolin tentang konser Day6 Gravity in Jakarta. Jadi 2 hari men. 2 hari loh. Gue baru tahu ternyata Day6 tuh seringnya tuh udah 4 kali ke Jakarta. Terus kayak wah ampun sering banget. Bentar kayak lagi bikin KTP nih. Menurut gue mereka akan rutin sih acara konser Day6 ini tahun depan gue yakin masih akan ada gitu. Ya kayaknya JYP emang senang banget ya sama ya. Indonesia dan ya. kontrak mati dengan Michima akan terus dibawa terus tahun depan ada lagi. Nah jadi kan berhubung gue dan Ron tidak hadir di konser Day6 Gravity in Jakarta, jadi kita mengundang Clarissa. Yeay, welcome to the studio. Kenalkan nama, fandom dan biasa siapa itu ya, pertanyaan. Mungkin kalau fandom mungkin udah jelas sih. Kita lagi mau ngomongin Day6. Oh iya. Udah jelas ya. Bias kali ya. Halo, aku Clarissa, dipanggil Risa. Aku ya udah jelas lah ya, fans Day6. My Day. My Day. Nah, bias aku, aduh ini pertanyaan susah ya sebenarnya. Bias aku ya ada 2 sebenarnya, ada Youngkei sama Dowoon. Oh, Youngkei, Dowoon. Youngkei, basis, Dowoon drummer. Tahu gue, karena kayak mutul gue banyak banget deh suka Day6. Iya. Kayak hafal gitu. Kenapa? Sejak kapan suka Day6 ngomong-ngomong? Perjalanan panjang kah atau apakah roller coasternya roller coaster EXO? Oh my god, dibahas masa lalu. Jadi kalau suka Day6 sebenarnya gara-gara rekomendasi teman, katanya kan lagu mereka enak-enak ya. Jadi waktu itu disuruh dengerin lagunya Day6. Waktu itu apa ya? Pas Everyday 6, pas mereka rilis lagu tiap bulan 222. Oh iya tahu. Jadi kayak bener-bener nggak dari awal mereka debut juga sih. Terus pas dengerin, oh sepertinya lagunya sedih gitu kan. Terus kayak coba nonton MV-nya, terus cari liriknya, oh ya enak ya lagunya. Dan pas itu 2017, pas banget mereka mau ada show di Jakarta untuk pertama kalinya. Diajakin sama teman kayak, ayo lo harus ngerasain nih nonton mereka live, karena mereka worth banget buat ditonton live. Padahal waktu itu dia belum nonton juga. Dia belum pernah nonton. Jadi berdasarkan klaim apa nih gitu ya? Iya, berdasarkan klaim apa teman gue bisa ngomong gitu kan. Terus pas akhirnya pertama kali nonton, ngerasain sendiri gimana mereka live gitu, dan langsung kayak wow, kayak oke, gue mau invest ke grup ini kayak. Oke, aku akan tenggelam dalam skubangan Aku Day6. akan memberikan dompetku kan. Kayak gitu. Udah dari sejak itu menjadi bucin Day6. Tapi dari awal emang biasanya Dowoon sama Youngkei? Awalnya cuma Dowoon doang. Terus kemudian Bias Wrecker bermunculan. Iya. Terus terjadilah ya tiba-tiba kayak oh iya lucu juga ya gitu. Kayak udah. Nah, sekarang emang nggak ada yang setia kayak gue gitu. Cuman satu dari awal. Win. Oh, nggak berubah loh. Setia ya. Kira Baekhyun. Nggak, aku mah Suho. Terus yang kemarin nontonnya 2 hari. Ya, nonton 2 hari. Tiketingnya gimana? Kalau ini kan sebenarnya dari Michima ada tiketing reguler, ada tiketing yang member nih, ya kan? Kamu member dong pasti? Iya. Ketahuan ya? Enggak sih, sebenarnya nebak aja gitu. Ketahuan banget bucinnya. Menurut kamu tapi kalau menurut kamu sendiri, kalau yang member gini worth it nggak sih sebenarnya? Sebenarnya yang bikin member ini sangat worth it ya kalau kita jadi membership Michima itu karena mereka itu nyediain benefit yang cuma bisa didapetin member untuk konser. Jadi mereka punya package sendiri gitu. Kalau untuk sekarang ada high touch gitu, dan kayak orang-orang pasti mau dong ya kayak pengen high touch gitu sama idol yang mereka suka. Jadi ya udah ya worth it aja rasanya kayak gitu. Cuma palingan sih kalau ticketing membership yang aku agak kurang suka adalah karena mereka sistemnya masih agak manual ya, jadi takes time gitu, lama banget. Dan ya udah jadi kadang harap-harap cemas gitu kalau udah abis beli kayak aduh belum dikonfirmasi gimana nih gitu. Takut nggak masuk kuota gitu. Tapi kan kuotanya mereka juga cuma ngasih sedikit ya setahu aku. Iya, mereka membatasi untuk package yang sekarang kayaknya agak lumayan banyak sih. Setahu aku ada sampai kan yang package itu ada A sama B. Nah, terus mereka itu bikin sekitar 200-an di masing-masing package. Lumayan lah ya. Tapi kalau menurut aku sih
manual mungkin lebih apa ya, kayak mungkin memang agak takes time, tapi lebih lebih detail iya, kali karena ya. orang kan ya. Iya, karena mungkin daripada kita Konsisten. ngandalin sistem yang nggak siap, ya udah mending manual aja gitu. Tapi emang merasakan banget ya apa namanya benefitnya itu ya. Iya, benefitnya berasa banget karena satu, tiketing membership itu kayak promosi ya, tiketing membership itu lebih cepat daripada yang general. Jadi Duluan dibukanya. sekitar berapa hari ya? Aku lupa, nggak nyampe seminggu sih kayak. Pokoknya lebih cepat, jadi lebih bisa secure tiket kita lebih dulu kan. Iya, Rasanya ya lebih merasa lebih aman, sama kayak war-nya lebih, menurutku lebih mudah dibanding Lebih kalem. general. Lebih sedikit ya. Karena cuman Karena terbatas kan ya. terbatasnya membershipnya juga tuh. Ya, karena itu sih. Tapi kalau di konser Day6 yang sekarang benefitnya apa kalau yang member? Yang sekarang benefitnya itu high touch. Oh, dapat high touch. Berarti Risa dapat high touch ya? Ya, aku High dapat touch sama fansign. Ya, fansign itu lucky draw. Oh. Lucky draw-nya juga dari Mechimanya juga. Ya, dari Mechima. Itu khusus buat orang yang nonton 2 hari. Oh. Jadi semacam ngadain giveaway kali ya, Iya, ngadain iya. giveaway fansign kayak dengan cara ngepost di Instagram, di tag ke mereka dengan hashtag, terus nanti dipilih 100 orang yang bisa ikut fansign kayak gitu. Oh, Risa waktu itu beli kategori apa? Aku beli package dua-duanya. Oh. Oh, package dulu berarti itu yang blue ya? Apa sih? Iya, yang blue, yang dapet berdiri tiket yang yang blue, festival yang kan? standing, Oh. iya. Harganya sekitar berapa sih? 2,8-an. Tunggu sebentar, aku ingat-ingat ya. 2,5 bukan ya? 2,5 tapi 2,4, yang blue tuh reguler 2,4. Hmm. Kalau yang package tuh dia ada tambahan lagi. Jadi sekitar tapi masih under 3 atau udah lebih 3? Pas lah. Pas 3 Tiga, lah ya. berarti 6 ya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti high touch-nya 2 kali. Iya, high touch-nya 2 kali. Ya, high touch-nya 2 kali coy. Iya. Berarti Aku kemarin datang lagi ya. iya. Lagi. Masih inget aku nggak? Aku nggak, gitu kan. Semoga masih inget nggak ya? Berarti nggak ada yang terlalu drama lah ya ketika tiketing ya, karena Enggak mungkin sih. lebih ke perasaan menunggunya aja itu, Deg-degan, deg-degan iya, kayak dapet deg-degan nggak, aja dapet sih. Oh, nunggu apa konfirmasi tiketnya itu Iya, ya yang deg-degannya. dan karena Oh. yang tadi karena dibilang tadi juga kan package-nya terbatas kan, jadi Yep. kayak dapat nggak nih gue? Tapi ada yang nggak dapet nggak sih? Kayaknya kalau yang konser sekarang Gravity ini aman ya, Aman ya, sepenglihatan aku di timeline Twitter ya. Aha. Cuma kalau yang dulu aku sempat lihat ada yang bilang ada yang nggak kedapetan kuotanya, terus kayak karena package ini kan ada A sama B, kita bisa milih. Jadi tulisannya itu kalau misalkan kita nggak dapat B, kita langsung dioper ke A. Oke. Jadi kan kadang agak deg-degan juga ya. Iya, soalnya karena bias gue berdirinya di A. Ya, gitu. that's me. Iya. Sama kayak itu emang maksudnya pemilihan section juga kan. Oh iya ya kan. Itu pertimbangannya kan Gua lupa. pasti gitu kan. Gue lupa Day6 itu band, jadi kalau itu nggak bakal banyak gerak kan. Iya, dia Oh, mereka nggak bisa nari-nari iya yang iya kayak pindah-pindah. Iya, Oh iya, iya, iya. makanya kayak A-B-nya tuh pas banget gitu. Benar. Itu berarti fansign-nya 2 kali juga? Enggak. No, Oh, fansign sekali ya. sekali aja. Fansign-nya itu sekali. kapan dan di mana? Ini kayak nggak bisa foto sama sekali ya? No skinship, no foto, no video. Oh, Kayak pantesan kayak gue nggak lihat. benar-benar kosong ya. Iya, Beberapa kan? yang berlalu-lalu tuh cuma foto poster yang udah Iya. bertantangan. Jadi fansign-nya itu di venue konsernya di Tendor hari Jumat. Sehari sebelum sehari sebelum konser ya. Sehari sebelum konser. Malam sih mulai sekitar jam 7-an deh, seingat aku ya, sekitar jam 7-an. Terus kayak itu posisinya kita dikasih poster, terus pokoknya kita berpindah ya, pokoknya kayak fansign pada Ya, umumnya, tapi tanpa skinship dan tanpa dokumentasi. Berdiri ya? Berdiri. Tapi ngobrol nggak? Kalau sempat ngobrol sih sempat ya, walaupun cuma sebentar doang. Kayak hi, how are you? Iya, gitu-gitu. sempat kayak gitu. Cuma ya namanya juga baru pertama. Aku sih jujur ya, waktu 2017 pertama kali ketemu mereka gitu, dan itu kan aku beli yang high touch juga nemenin teman aku. Karena waktu itu belum into Day6, jadi kayak ya udah high touch ya biasa ya. Lagi pula high touch juga kayak Rasanya- cuman 10 detik Iya, doang. Rasanya tidak membuncah gitu Iya, kan. iya, Terus iya. pas kemarin fansign kayak oh my god depan mata nih, Iya, iya. mati lah gue. Persiapannya apa nih pas fansign, kayak mesti dandan cantik atau gimana Ya, biar ini notice? agak lucu sih, aku beli dress. Wajar lah. Wedding dress nggak wedding dress? Maunya sih wedding ya, Iya. cuma kayak agak repot ya. Terus aku beli dress, aku bener kayak aku sampai minta tolong sama teman aku, please ajarin gue dandan. Karena kayak biasanya udah nggak peduli gitu mau muka bentukannya kayak gimana, cuma kayak plus banget sekali ini aja mau terlihat agak cakep gitu kan. Terus kayak udah nih persiapan itu aja, sama di saat orang-orang lain mikir mau ngomong apa,
kayak udah bener-bener ngeblank sih sebenarnya. Kayak ya udahlah gue ngomong seadanya aja lah, tuh ada 2 member yang ngerti Inggris gitu kan. Terus yang 3 lainnya ya udahlah pasrah aja lah udah gitu. Udah kayak persiapannya itu aja, sama persiapan mental aja sih sebenarnya. Sejujurnya takut banget kayak gagap gitu loh, kayak depan mereka kayak gitu kan. Kesempatan pasti sih ada kayak walaupun kita udah menyiapkan skenario di kepala tuh, tapi pasti lupa aja gitu karena nervous kan soalnya. Tapi nggak mau kehilangan kesempatan itu kayak gitu kan, kayak udahlah itu. Tapi akhirnya ngomong apa aja? Misalnya kamu ceritain urutannya dulu ya, siapa kamu bilang apa ke siapa gitu. Fansign itu urutannya dari yang pertama dari Wonpil, terus Dowoon, J, Sungjin, terus abis itu Youngkei. Yang paling aku suka paling akhir. Terus kayak sebenarnya apa yang aku omongin, aku kok agak lupa. Oh, yang pas sama Wonpil itu pokoknya sebenarnya semuanya sama. Aku paling ngomong kayak good luck for tomorrow, good luck for the show gitu, kayak see you tomorrow. Cuma yang lucu itu adalah mungkin aku kayaknya menghabiskan seluruh keberuntungan aku untuk Day 6 3 hari kemarin, karena pas fansign yang lucu adalah pas aku di depan Dowoon gitu. Jadi posisinya begitu mereka terima poster, mereka tanda tangan, terus mereka kayak selesai ngelipet tangan gitu. Tapi Dowoon tuh nggak ngelipet tangan depan aku, dia tuh ngangkat tangannya. Kayak dia pikir ini fan sign di Korea. Mau high touch motos gitu ya? Iya, he was waiting for my hands. Terus aku kayak aku ngasih isyarat kayak nggak boleh gitu. Di sini nggak boleh skinship. Kalau gue sih gue colongan aja pegang ya. Pengen ya, cuma daripada ditarik sama staff, jadi udah lah ya. Staffnya nggak annoying nggak di belakangnya itu? No, enggak sih. Pas kemarin staffnya menurut aku baik-baik ya, kayak gitu. Terus udah yang itu sih bener-bener kayak Dowoonnya langsung kayak dari ngangkat tangan langsung ngelipet tangan dari atas meja sambil langsung kita langsung bilang, langsung dia ngomong see you tomorrow kayak gitu. Terus itu kayak apa ya, momen yang apa ya, muka dia tuh epic banget gitu loh, kayak muka dia kaget sendiri gitu. Terus sama yang lucunya kalau yang pas di depan Youngkei, aku udah mempersiapkan mau ngomong apa, sebenarnya lumayan panjang, udah bagus banget tuh, udah latihan di depan ruangannya, sampai promotornya tuh ketawain aku karena kayak please kayak kenapa kamu terlihat sangat nervous gitu kan. Terus tapi di depan dia cuma yang keluar OMG I'm gonna cry gitu kayak. Dan dia langsung no don't cry kayak gitu. Kayak gimana ya, kayak bener-bener serunya adalah apa ya, mungkin karena aku sangat attach kedua member ini, jadi yang aku bisa agak sedikit jujur mengungkapkan perasaan aku ya ke mereka berdua gitu sih. Yang member lain memorable ya. Yang ke member lain tuh kayak memorable juga sih, apalagi ke J ya. J tuh kayak sejujurnya aku gak pernah ngeliat senyum orang semanis itu. Dia tuh bener-bener ngeliatin fansnya tuh bener-bener kayak ditatap lama banget. Jae, sayanganku. Bener-bener habis kita manggilnya Jae. Jae bener-bener habis tanda tangan dia langsung gini ngeliatin bener-bener ngeliatin ke mata fansnya. Terus kayak fansnya ngomong apa tuh ngangguk gitu, senyum gitu kayak gue ngebayangin lagi, aduh. Iya kayak oh my god, ini orang baik banget gitu, kayak gombal lu Je. dikatain kayak baik banget sih, mereka baik banget. Terus satu sih yang sangat aku sadari dari keberadaan mereka di situ adalah muka mereka mulus semua. Emangnya artis Korea itu tidak ada pori-pori. Wow. Skincare-nya tuh apa sih? How can I be like that? Iya kan. Ron, lo belum pernah kayak fansan gitu ya? Enggak, aku mah apa-apa. Aku mah cupu. Aku pengen banget tapi nggak bisa top spender. Ya, kalau EXO harus top spender harus ya. top spender. Yang disukain Karon susah soalnya. Iya. Makanya nih gue lagi nungguin win-win nih. Kalau win-win kan Wavy kan fansnya dikit ya. Jadi kayak nggak akan ada nih yang mau ya kan. Ya mungkin nanti top spendernya ini apa namanya, Luwak White Coffee atau apa gitu kan. Kan gue bisa oke, gue akan beli Luwak White Coffee buat setahun gitu. Agak bikin sakit lambung ya. Enggak, tidak asam di lambung, tenang aja. Kan jadi iklan juga gue. Berarti tuh fansign-nya kayak berapa? 5 menitan ada? Kayak seorang enggak, semenit gitu enggak. 2 menit paling banter mah. 3 menit. 4 nggak sampai 5 menit lah. Bentar sih. Bentar ya. Bentar. Tapi kayak ya udah lah ya, worth it kan? Worth it. Gimana lo memproses semuanya dalam waktu? Lo masih inget maksudnya ya? Kan kayak maksud gue aja, gue pernah waktu itu high touch sama Seventeen waktu pas mereka masih nunggu deh pokoknya ya. Nunggu. Iya, mereka masih awal-awal banget. Masih awal-awal banget baby gitu. Masih ya. baby gitu kan, masih bahkan gue pernah high touch sama Seventeen itu kayak nggak sampai 1 menit high touch sama mereka, terus
gue tuh lupa siapa di mana tuh gue lupa. Tapi kan kayak emang attention span gue kan emang pendek ya. Tapi karena waktu itu gue bandel bawa ngumpetin kamera dan berhasil, jadi ketika gue ngeliat rekamannya gue jadi oh tadi tuh gue ngelewatin ini gitu. Terus tapi gue jadi nggak bisa, gue setelah itu selesai gue tuh nggak bisa memproses apapun sampai ketepukan terakhir ke Mingyu itu doang. Yang gue inget cuman itu doang. Yang sama Joshua karena gue biasanya Joshua kan. Gimana lo memproses semuanya waktu itu? Karena di fansign sama di high touch-nya? Sebenarnya pokoknya di pikiran aku adalah sebelum masuk kayak gini. Pokoknya harus ingat semuanya, jangan sampai ada miss satu pun karena kayak kita nggak tahu tahun depan bisa kayak gini lagi atau enggak. Apakah Meichi akan memberikan benefit yang sama dan kesempatan yang sama. Jadi kayak benar-benar seambis itu harus ingat semuanya. Dan pas udah kelar kayak langsung ngechat teman gitu loh, langsung kayak panjang gitu kayak sorry gue bakal numpang nge-spam karena gue nggak mau ngelupain sedikit pun kayak gitu. Kayak bener-bener langsung segera ditulis ya. Langsung segera ditulis kayak udah. Abis itu tiap kayak mulai lupa kan kayak aduh gue ngomong apa ya tadi sama ini, langsung kayak nge-scroll lagi kayak oke, gue ngomong ini kayak gitu. Kayak gitu sih. Emang kalau pengalaman yang apa ya momentum kayak gini tuh emang harus segera diceritain sih. Jadi biar cepet lemparnya tuh biar cepet gitu kayak oh my god ya sih gue. Tapi I can relate sih kayak gue juga sering dapat momen sama bias gue ketika mereka datang ke sini. Jadi kayak gue pengen segera share gitu. Kayak yang waktu pas Mawar gue diambil Kang Sora itu kayak gue seneng banget. Tapi karena emang ini Kang Sora ya, maksudnya low-key aja gitu kayak kan. Kayak gue manggil Wono terus Wono halo tapi enggak, itu beneran ya coy. Beneran ya coy. Gak ada buktinya tapi kan kalau Mawar gue ada buktinya. Karena gue tremor. Iya. Oke. Apa pokoknya itu besok itu udah ya fansign udah selesai. Abis itu besoknya konser 2 hari itu 2 hari standing. Gak capek. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu kamu 3 hari bersama Day6 ya. Iya benar, aku cuti. Kayak persiapan banget gue 3 hari bersama Day6 harusnya mah namanya Day6 6 hari harusnya. Enak puas banget ya. Kalau bisa sih 7 hari setiap hari sih. Everyday girls day dong. Jadi ya bukan Day6. Gimana pas hari H konsernya? Pas hari H konser misalnya dari antrian atau pas di sana gimana karena kebetulan aku ambil yang package, jadi antriannya dibedain gitu kan dari yang non package itu. Lebih sedikit. Ya lebih sedikit lebih dan cepet ya? Tempatnya lebih enak. Mungkin salah satu ini kali ya benefit yang dikasih sama promotornya. Terus sama apa ya sebenarnya yang bikin agak ribet juga pas penukarannya itu adalah untuk konser yang sekarang tiket cuma bisa ditukerin itu pas hari H. Jadi kayak kenapa? I don't know. Kayak sebenarnya yang bikin agak hektik itu kali ya. Dan kayak semuanya baik yang general dan yang membership bisa tukernya cuma pas hari H. Apa mungkin karena emang nggak terlalu gede kali ya kapasitas venue-nya juga kali ya. Mungkin sih jadi kayaknya ini di hari H juga bisa deh. Kita nggak usah repot-repot H-3 gitu kali ya. Mungkin kayak gitu. Sama ya udah kalau dari antrian sih aku nggak merasakan yang nggak ada yang jambak-jambak kan. Emangnya konser EXO nggak ngata-ngatain kan? Nggak ada yang bilang masuk neraka. Ada kan yang kayak gitu. Aman ya antriannya kayak antri sih ngantri tapi ya kondusif lah. Kondusif karena membership nih. Iya. Gimana kalau kamu melihat keluar yang bukan membership gimana? Paling aku punya banyak uang. Palingan sebenarnya kalau ini yang bikin agak menderita karena kita tendornya enak ya, cuma buat nunggunya itu kan outdoor ya jatuhnya. Jadi kayak oke lah ini nggak banyak tempat buat nongkrongnya satu dan walaupun udah disediain tenda, oke lah atasnya beratap ya, tapi kan kiri kanannya panasnya tetap panas tetap nyelekep. Terus kayak yang bikin agak menderita sih itu sama di dalam itu ada tukang makanan, jadi kayak kita udah masuk nih ke holding areanya, kita udah benar nggak boleh keluar lagi, beli makanan minum di situ aja. Ya udah itu yang paling agak bikin menderita sih di situ ya, kayak karena mereka open gate-nya tuh dari jam 3 sore dan masuk ke venue-nya tuh jam 5:30 jam 5:30 sore, dan itu lumayan lama. Dan salah satu yang bikin agak susah ketika kita beli package adalah mau kita misalkan kita jam 1 nih udah mulai redeem tiket gitu, terus kita udah masuk ke holding area, udah di mana di situ nggak bisa kemana-mana. Nggak boleh keluar ya? Nggak boleh sama sekali. Nggak enak. Di holdingnya tapi ada stand makanan gitu. Ada stand makanan tapi kayak cuma dikit gitu. Tapi ada lah ya. Ada. Cuman mungkin bedanya
panas aja kali ya. Kalau di ICE kan holding areanya ya, AC kan. Dan waktu tahun lalu di Kokas gitu. Udah makan gitu. Dulu di bawah kan enak. Mau belanja make up dulu juga bisa kan. Tapi mungkin kalau misalkan kalau masih di Kokas lagi gitu kayaknya nggak bakal muat sih 2 hari. Iya, menurut gue itu bisa 3 hari. Apalagi kayaknya. Kayak Day6 ini 2 hari kan, tiba-tiba ada hari kedua gara-gara tiket additional. Yang additional kan, additional date kayak. Berarti Day6 nih. Emang harus pindah sih venue. Mungkin kalau tahun depan mereka kesini lagi mungkin kayak harus ke GBK kali ya. Enggak sampai itu agak terlalu besar ya. Terlalu ambis ya. Itu Super ya. M ya GBK. Iya, Super MK yang mau kesini. Nah, gimana nih pas acaranya mulai? Kayak masih inget gak sih kayak setlistnya? Kayak kalau setlist aku agak ngeblur ya karena lagu Day6 tuh banyak banget. Jadi kayak kalau denger lagunya aku ngeh, tapi aku nggak tahu judulnya. Kayak gitu karena saking terlalu banyaknya gitu loh. Cuma yang jelas yang aku sangat amat kagum adalah konser yang sekarang dibanding konser tahun lalu di Jakarta itu improve banget menurut aku dari segi walaupun harganya agak naik ya, harga tiket menurut harga naik, cuma dia itu penataan panggungnya oke banget, extended stage-nya oke, terus pokoknya kayak bener-bener lightingnya tuh oke, bahkan sampai dokumentasi fotonya pun itu bagus banget dokumentasinya. Dokumentasi kayak fansite kan? Ya, bahkan fansite dari luar negeri pun memuji kayak oh my god ini foto official dari promotor bisa sebagus ini kayak gitu, kayak bener-bener jadi ada satu kepuasan tersendiri gitu loh ketika datang ke situ ngerasain aku kan kebetulan deket pagar ya pas hari pertama kayak row 2 gitu, terus ngelihat panggungnya kayak wow ternyata besar ya gitu, kayak besar banget gitu, terus ngeliatin lightingnya kayak aduh bagus banget nih gitu, dan ngeliatin fancam teman-teman yang duduk di tribun dari atas gitu kayak keren banget nih, kacau banget sih. Dan Day6 seperti biasa mereka pasti nyanyi live dan terus kayak pokoknya energi mereka tuh berasa banget pas mereka udah di stage. Dan yang aku seneng adalah moodnya Day6 tuh bagus banget pas konser di sini, jadi kayak bener itu kayak satu venue lompat semua kayaknya pecah parah. Dan kayak kayak kalau itu ada konser 4 hari aku bisa standing 4 hari deh. Tapi di antara semua setlistnya paling yang mengena, yang paling bagus yang mana? Yang paling kalau ini lebih kayak ke base ke diri aku sendiri karena ada lagu yang aku suka banget judulnya Colors. Itu lagu dari album pertama mereka bukannya, aku lupa deh, pokoknya album lama banget mereka kayak gitu, terus dan masih dibawain gitu sampai sekarang. Tahun lalu pun dibawain, cuma kayak yang pas sekarang tuh kayak suasananya gimana ya, dengan panggung yang lebih besar, dengan lighting sekeren itu, aku kayak wow too much feels banget pas itu. Aku langsung kayak aduh mau nangis banget, dan itu lagu sedih sebenarnya. Momen apa yang paling kau ingat ketika mereka bawain lagu itu? Pas suaranya Wonpil sih, pas partnya Wonpil sama partnya Youngkey itu, karena suara mereka tuh sakit banget kayak abis diputusin. Terus suara Day6 itu suara vokalnya bagus semua, nggak ada yang ya ampun. Iya, dan dikenalkan kayak kalau lagi sakit hati, lagi broken heart, dengerin aja lagu Day6 gitu kan orang-orang bilangnya. Terus kayak benar-benar lagu Colors tuh, padahal aku juga lagi nggak punya pacar sih, coba kayak rasanya tuh dengerin itu sedih banget. Kayak menurut aku lagu Colors tuh yang paling memorable ya dari 2 hari itu. Cuma paling yang ada yang spesial dari Day itu sih, benar-benar spesial karena biasanya konser artis K-pop itu kalau di Indonesia kita nggak akan kedapatan encore, mereka belusukan kemana-mana. Tapi Day itu kemarin kita kedapatan. Oh pantesan temen gue bilang nyesel banget nggak nonton Day. Yang Day itu yang dia lari-lari jalan-jalan di dekat panggung itu. Aku dapat high touch dari Dawn sampai 2 kali gitu, karena aku dapat pagar di Day itu. Terus kayak benar hari kedua tuh walaupun ya posisinya untuk yang standing agak lebih sedikit dibandingkan Day One, cuma entah kenapa mereka tuh kayak happy banget J terus-terusan. Aku nggak pernah denger J teriak sebanyak itu, kayaknya dia terus-terusan teriak kayak memuji fans Indonesia, kayak fans Indonesia tuh nyanyinya bagus, terus kayak pokoknya mereka happy banget di stage. Terus akhirnya pas udah lagu terakhir, fans seperti biasa fans pasti meminta encore.
terus mereka kayak berembuk gitu di tengah-tengah. Oh ya, gue lihat ya berembuk di tengah-tengah, kayak mereka mikir ya ini kasih nggak ya gitu, kasih nggak nih gitu. Meetingnya di atas ya, kasih nggak nih gitu kan. Dikasih lagu My Day, which is itu nama fandom juga kan. Dan siapa sih yang expect di tengah mereka nyanyi My Day tiba-tiba mulai pada turun kecuali Sungjin tetap stay di atas. Gak mungkin bawa drum kan dia. Sungjin kan gitar. Daun. Jadi drummernya pun turun. Jadi pokoknya pas encore itu mereka tuh di extended stage kan. Cuma mereka kayak ngelepas bener-bener naruh semua dibalikin ke staff untuk yang bass dan gitar. Kalau untuk yang keyboard sama drum ya ditinggal aja lah ya. Terus kayak gitu. Seru ya. Terus kayak udah mereka turun aja gitu dengan leluasa. Bahkan sampai kalau nggak salah Youngkei sama J tuh jalan tuh sampai agak jauh gitu loh, kayak wow, bener-bener gak ada yang expect mereka bakal ngelakuin itu. Apalagi yang lucu tuh aku sempat lihat fancam J tuh kayak mau dia turun jalan gitu, terus kayak udah ada staff Korea gitu kayak ngelarang gitu, kayak no jangan kesana, jangan lari. Dia lari terus kayak staff tuh harus ngejar dia gitu, kayak staff harus ngejar dia banget gitu, kayak aduh ini kayak ngeliat anak ayam lepas ya gitu, kayak susah banget ya kayak gitu. Kayak bener-bener apa ya, menurut aku so far Gravity kemarin tuh konser terbaik yang pernah aku datengin sih, karena baru pertama kali ngerasain encore yang se-hype kayak gitu. Dan kayak fun banget, kayak nggak mau itu selesai sebenarnya rasanya. Kalau Day 1 apa yang istimewa? Day 1 apa ya? Aduh, karena ada Day 2 tuh jadinya Day itu jadi Day 1-nya tuh kayak biasa-biasa aja, menyenangkan ya. Cuma kayak ya memorable sih, tapi nggak se-memorable Day itu. Karena di Day 1 encore-nya nggak ada ya? Iya, biasa aja kayak mereka udah harus selesai ya udah gitu, kayak emang kita minta encore nggak mereka kasih, mungkin emang mereka save juga kali ya mungkin makanya kayak itu. Mungkin mereka ngejek kali ya, beli juga makanya beli 2 hari kayak gitu kali ya. Kalau ini kalau apa namanya tadi mau nanya apa ya gue? Itu apa, kayak kan kalau Risa kan sukanya Youngkei sama Dowoon, tapi ada nggak sih pas lihat konser kemarin tuh kayak unexpectedly sukanya, wah ternyata sih misalnya kayak Wonpil main pianonya parah atau gimana gitu? Siapa? Benar, Wonpil. Wonpil kenapa? Jadi sejujurnya selama ini aku ngeliat Wonpil ya kayak aku suka dengan warna suara dia. Menurut aku suara dia halus banget. Cuma kayak aku nggak pernah benar-benar pay attention gitu, karena ya udah fokus lah ya sama dua, udah pusing, udah penuh rasanya. Cuma karena kemarin kebetulan kedapatannya di sisinya sebelah Youngkei itu adalah Wonpil, jadi otomatis aku akan ngelihat Wonpil juga ketika dia melakukan sesuatu gitu kan. Terus kayak yang kaget tuh tiap member itu kan punya solo stage di konser ini. Ada solo stage mereka masing-masing. Solo stage-nya nyanyi masing-masing. Kalau yang pertama tuh kalau si Dowoon sama Youngkei itu gabung. Mereka kayak duet gitu, drum solo dan bass solo. Terus instrumen sih, lebih ke instrumen aja. Instrumen only. Terus Sungjin juga instrumen gitar, J juga instrumen gitar. Dan Wonpil ini yang unik adalah dia keyboard, dia megang keyboard dan synth gitu kan. Terus tapi dia nge-DJ. Di situ dia nge-DJ. Dia nge-DJ di situ, dan kayak apa ya, kayak a whole new world gitu, kayak ngelihat Wonpil dengan sisi kayak Wonpil tuh di mataku, dan emang dia punya image yang cute gitu kan, nggak tahu kenapa ya. Terus kayak 2 hari kemarin tuh kayak anak partinya keluar ya. Tiba-tiba anak party banget gitu. Anak party banget dan kayak keren banget gitu, kayak gila, nggak expect sama sekali. Ini kayak sisi baru Wonpil yang dilihat di konser ini ya, yang iya, kayak walaupun udah pernah lihat fancamnya maksudnya fancam orang-orang gitu di konser Gravity yang di negara-negara lain, cuma pas ngalamin sendiri tuh kayak wah gila, bahaya nih orang. Kayak gila nih, lama-lama semuanya jadi ultimate bias, mati lah gue gitu. Kayak ada gimmick-gimmick gak sih, kayak misalkan mereka ngomong bahasa Indonesia mantul atau apa gitu, santuy. Itu yang diomongin Wonpil. Apa? Mantul. Oh, mantul kan? Kayak mereka bilang apa ya? Dia bilang apa ya? Indonesia mantul apa Mayday Indonesia mantul gitu, kayak dia selalu ngomong mantul. Nggak tahu siapa yang ngajarin. Sama yang lucu tuh Sungjin itu dia dari fanscience sih sebenarnya. Dia ngomong terima kasih tuh nggak berhenti kayak template gitu. Tapi ngomong terima kasih tuh kayak terima kasih gitu, kayak terima kasih terus-terusan kayak gitu. Terus sama ada sih potongan-potongan tiap mereka lagi sesi ngomong bahasa Indonesia, tapi ya cuma ya sekedarnya aja gitu sih, kayak biasalah buat ngomong kayak
My Day seru banget, hari ini seru banget kayak gitu. Nggak ada nyanyi lagu Indonesia ya? Nyanyi lagu Indonesia itu udah diambil di konser tahun lalu. Oh, konsernya lagu apa sih yang tahun? Separuh Aku. Oh my god. Yes. Kau gue nggak tahu ya ada adegan itu ya. Kalau gitu mungkin gue bisa jadi My Day mungkin gara-gara Separuh Aku. Mereka nyanyi Separuh Aku dan itu kan kayak enggak, itu di 2017 deh, bukan di Youth. Di 2017 Live and Meet tiba-tiba Yongke nyanyiin Separuh Aku. Terus pas mereka datang lagi untuk kedua kalinya di SHI, mereka bawain lagu itu full. Oh iya. SHI itu apa sih? Sarang-Heo Indonesia. Nah ya, Sarang-Heo Indonesia yang banyak artisnya itu. Nah, terus kayak mereka nyanyiin itu full dan bahkan sampai konser Youth tahun lalu, Yongke masih ingat liriknya. Jadi pas mau foto bareng, dia melantunkan refnya Separuh Aku, terus kayak satu venue teriak kayak kok lo masih ingat gitu kan, kayak gitu sih. Wow, seru ya. Kayak gue tuh pengen sekali-sekali ngeliat K-pop tapi band gitu, kayak pasti kan kalau misalnya band tuh mereka berarti diem aja di situ ya, nggak gerak-gerak kayak ke tengah. Khusus untuk Yongke dan J kita akan melihat seperti cacing kepanasan sebenarnya. Iya. Mereka terus melompat sampai kemarin pas Day itu Yongke nabrak mic-nya sendiri kayak duk gitu. Terus kayak gitu tetap kayak, agresif ya. Tetap sangat agresif sebenarnya. Yang paling kalem Sungjin gitu. Paling kalem kayaknya jatuhnya Dowoon ya, karena dia drum. Karena dia di belakang drum ya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi bisa kelihatan nggak sih? Maksudnya kan kamu kalau Dowoon guysnya Dowoon nih. Tapi dia di belakang drum terus. Bisa kelihatan nggak sih dari tempat kamu? Honestly sangat susah kayak dari pertama. Soalnya pas gue nonton CN Blue juga gitu, kayak mau ngeliat Minhyuk gak kelihatan Minhyuk gitu. Kayak rasanya mau nyingkirin drumnya gitu kan. Tapi ntar dia main apa? Jadi gimana tuh kamu jadinya? Kayak sebenarnya ini agak turn-nya aku adalah untuk bisa agak lebih melihat Dowoon. Pilihannya adalah nonton di tribun atau di VIP A. Yang aku ambil B kan, B-side, karena aku ngejar Yongke. Terus kayak kalau dari B itu, kalau kata temanku, Riz kelihatan kok Dowoonnya tapi dari bawah. Jadi bawah sih itu ya, dari bawah. Kan agak sedih yang lihat sela-sela kayak agak ngintip ya. Dan itu pun kayak cuma serpihan doang gitu. Jadi kayak ya udahlah, kalau Dowoon aku cuma bisa benar-benar fokus ngeliatin dia ketika dia maju ke depan untuk ngomong kayak gitu aja sih, sama pas dia di extended stage aja udah sih gitu aja. Susah, penderitaan menyukai drummer. Iya. Anak drummer nih, berarti overall ini ya acaranya berlangsung dengan sangat sukses. Maksudnya nggak ada hujan kan hari itu ya? Hujan nggak? Kayaknya enggak deh. Hujannya pas konser, jadi aman-aman pas aja. Sudah di dalam. Pas udah di dalam. Jadi 2 hari itu nggak ngebosenin ya sebenarnya? Enggak, walaupun setlistnya sama ya. Sama ya. Walaupun setlistnya sama, tapi kayak nggak tahu ya, mungkin akunya udah keburu bucin banget sama Day6, cuma mau dengerin lagu mereka yang sama terus-terusan pun kayak tetap aja tuh ada rasa yang beda gitu loh. Karena kadang mereka nambahin improvisasi sendiri gitu, dan itu yang kayak bikin menarik dari performnya Day6 sih. Berarti worth it lah ya, 6 juta melayang. Ya walaupun sangat gak expect ya akan menghabiskan segitu untuk konser sebuah band kayak gitu. Karena dia baru pertama kali juga kan band K-pop yang sampai 2 hari gitu ya. Iya. Sebelumnya kan nggak pernah. Tapi gue juga nggak expect ini bakal 2 hari sih. Kayak emang kayak fansnya banyak gitu ya, gitu Made in Indonesia. Nggak ada yang expect sama sekali. Semuanya shock. Iya, shock ya. Terus juga pas ada fansign. Berarti Risa tuh beli hadiah itu pas tahu bakal ada benefit fansign. No, aku langsung beli deh itu. Oh, gitu. Jadi itu belum tahu bakal ada benefit fansign gitu. Jadi pas itu tiba-tiba kayak Mechima nge-tweet kayak kita punya surprise untuk My Day, ntar tunggu ya pengumumannya malam-malam. Kayak sebenarnya udah feeling jangan tambahin Day itu, mengingat banyak orang bilang, aduh aku belum kedapatan tiket, aku mau nonton. Bener aja, tiba-tiba additional Day itu. Terus penjualan tiketnya waktu itu gak terlalu lama dari pengumuman, kayak 2 mingguan gitu udah jual. Terus aku sempat galau kayak anjir udah beli Day 1, ngapain beli Day 2 gitu kan. Sangat menghabiskan uang. Tapi pas udah mulai penjualan, oke, kita habiskan. Tidak menyesal ya. Tidak menyesal langsung tanpa pikir panjang ya, karena tapi kan bisa fansign. Iya, waktu itu sama sekali belum tahu ada fansign. Jadi pas ada pengumuman fansign langsung
wow aku dipermainkan promotor nampaknya gitu kan, kayak benar ya udahlah mana cuma 100 orang tapi coba aja lah ya gitu, mencoba peruntungan pas itu. Tapi beruntung dapat kan ya? Beruntung. Yang lucu tuh aku sama teman-teman aku yang ikut, kita semua dapat. Oh berarti emang seru banget. Rezekinya dia sih. Aduh kapan ya? EXO nggak ada deh. Kita nggak butuh deh itu. Day one-nya aja jelek. Tetap ya, masih teringat ya. Itu adalah sesuatu yang nggak akan aku lupakan sampai konser berikutnya. akan terus dibanding-bandingkan. Terus terulang ya di dalam kepala. Sudah terpatri di dalam kebencian nurani gitu. Nah, mau nanya nih, kalau menurut Risa kan waktu yang tahun sebelumnya yang ngebawa kan tetap Mechima kan ya? Yes. Maksudnya ada improvement nggak atau kayak dari segi tiketing, antrian atau sejujurnya tadi kan udah dibahas sedikit soal yang panggung segala macam kan. Kalau dari segi tiketing sebenarnya aku lihat dari general sales-nya ya. Kalau membership masih sama sebenarnya menurut aku seperti tahun lalu, kayak ya udah statis gitu-gitu aja. Cuma kalau untuk general sales-nya karena dulu tahun lalu aku nyoba general sales kan, aku bukan member dan mereka partneran bukan sama partner yang sekarang, itu aku merasa sangat lebih mudah. Yang sebelumnya? Yang sebelumnya. Sebelumnya apa? Tiket ya kalau nggak salah. No, Indotix. Oh Indotix. Iya Indotix emang enak banget sih. Ya kan? Ya I know right. Kalau yang sekarang tiket ya? Ya. Dan itu kayak I'm sorry tiket. Kayak I'm sorry. Saya Indotix. Sorry sister company. Iya kayak aku agak shock karena mereka susah banget ya, kayak tiap aku sempat lihat masalah-masalah semacam dapat ya susah gitu masuk websitenya. Itu yang tahun berarti gue agak-agak yang tahun kemarin apa Indotix. Oh justru yang jelek, yang agak kurang maksudnya Indotix. Yang enggak yang tahun ini tiket. Intinya maafin gue makanya gue tadi mikir. Ya, iya gue tuh udah dengerin kayak. Jadi pas Indotix itu kan aku ngerasainnya, bahkan aku antri offline gitu loh pas dan Indotix. itu enaknya sih sebenarnya kita bisa antri offline. Ya bisa karena antri kita offline. karena kita bisa antri offline terus langsung dapat tiket fisik. Yes. Nggak usah ditukar-tukarin lagi kan. Monster Expo waktu itu juga Indotix offline. Tapi gagal kan. Tidak dibalikin duitnya. Oke. Tapi kalau yang sekarang kan memang sistemnya adalah online voucher terus tukar tiket gitu kan. Waktu itu kita belum tahu kalau tukernya cuma hari H doang. Kayak kalau Indotix pun bisa nukernya jauh sebelum. Iya. Jadi kayak lebih tenang lah ya. Kalau aku pribadi sih merasa ketika tiket udah di tangan aku merasa lebih tenang gitu. Iya, benar. Udah gitu, yang lucu adalah kebanyakan orang bakal approach tiket ini lewat Twitter, kayak ketika mereka menghadapi masalah gitu, kayak kenapa orderan aku bla 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 untuk tiket bla bla bla. Jawaban mereka adalah jawaban yang template gitu, tidak menjawab, tidak memberikan solusi. Terus kayak orang-orang mulai emosi gitu, kayak oh my god, why, kenapa seperti ini? Dan banyak orang yang agak sedikit menyayangkan kenapa kok sekarang malah jadi lebih jelek daripada sebelumnya. Kenapa promotor merubah partner mereka untuk penjualan tiket di konser kali ini. Cuma kalau sepenglihatan aku sih emang promotornya udah ganti, kayak udah nggak kerja sama lagi sama yang sebelumnya. Entah karena alasan apa, cuma ya paling salah satu yang agak aku sayangkan untuk general sales tiket sih itu ya, kayak gitu sih. Itu kekurangannya ya untuk itu kekurangannya. Karena alasan duit lah. Ya kan itu pasti kayak pitching tender-tenderan gitu ya. Entah atas pertimbangan apa lah ya pokoknya itu terjadi. Tapi kayaknya sih memang setiap kali konser K-pop dan menggunakan platform tiket tuh kayak ngeri-ngeri sedap gitu. Waktu itu EXO tiket kan ya? EXO tiket juga. Tiket sama Blibli ya? Tiket sama Blibli. Makanya kayak ngeri-ngeri sedap gitu. Cuman memang sih ya kalau misalkan ada opsi untuk offline ticketing, gue mending offline ticketing deh. Karena betul kata si Risa tadi, kayak walaupun kita mungkin menghabiskan waktu 3 atau 4 jam buat antre, tapi tiketnya tuh langsung kita dapet gitu. Dan kayak kita istilahnya waktu kita buat misuh-misuh nge-war tuh nggak keluar energi lebih banyak daripada kita antre gitu loh. Indotix anyway kan kantornya juga di dalam mall juga kan, jadi antrenya pasti dingin kan. Jadi kayak soalnya gue sering banget beliin tiket gue pas zaman Indotix tuh enak banget. Konser sekarang gitu. Jarang nggak sih sama Indotix? Gue merasa iya kan. Sekarang kalau nggak ya beli tiket Traveloka. Ya kembali lagi kalau misalkan siapa yang punya duit lebih banyak kayak Indotix kan Ibu Dibio. Jadi Ibu Dibio jadi. Tapi menurut gue Indotix masih the best sih, karena sebelum ada
tiket dan yang lain-lain tuh Indotix tuh K-pop udah Indotix banget. Iya. Dulu satu lagi ada Raja Tiket ya, Raja Karcis kalau nggak salah. Itu juga oke. Maksud gue kayak tadi lebih apa ya? Mungkin bisa dibilang lebih tradisional, tapi kita lebih secure gitu, lebih ngerasa kayak tiket gue akhirnya gitu udah gue pegang gitu. Jadi kayak Indotix kan juga ada online-nya juga kan? Ada online-nya juga. Online-nya juga gue gak tahu sih kayak oke aja sistemnya. Iya, online-nya fine. Pas live and meet soalnya Indotix juga, dan aku online pas itu karena masih kuliah kan di luar kota, itu aman banget gitu loh, kayak wow, so tenang. Zaman-zamannya Big Daddy tuh sama Indotix mulu. Karena mungkin soalnya kalau misalkan di platform yang sekarang kan gabung sama orang beli tiket pesawat, tiket pulsa, hotel ya. Servernya sama kan semuanya. Kalau tiket Indotix kan kayak kan murni tiket doang ya. Gitu. Jadi kayak iya, gue baru sadar anjir kayak konser sekarang ya yang e-commerce itulah Tokopedia. Ya sekarang udah mainnya ke situ. Nggak apa-apa. Kita ngasih apa namanya testimoni aja. Iya sih, paling berarti memang lebih enak yang sebelumnya ya, bisa dibilang. Berdasarkan kalau tiketing. Tapi kalau misalnya eksekusi pas acaranya lapangannya fine aja ya. Fine sih, improve sih menurut aku. Bagus. Improve yang sekarang. Skalanya juga lebih gede kan. Ya, skalanya lebih besar. Oh, sama ada satu lagi yang aku sayangkan dari konser kali ini. Oh iya. Soundnya. Kenapa? Soundnya tidak sebagus konser tahun lalu. Oh iya, karena menurut aku malah soundnya Kokas tuh lebih jelek loh. Iya, terus tapi kayak bener kemarin agak pecah sampai member Day6-nya pun ketika konser awal-awal mereka baru opening, Sungjin kayak gitu kayak mengernyit, dan itu kelihatan banget, dan Wonpil pun kayak gitu di day itu, karena aku itu soundnya pokoknya nggak bagus, dan bahkan kayak Yongke-nya pun pokoknya semuanya mengernyit gitu loh, kayak why kenapa kayak gini gitu. Padahal tadi kayaknya rehearsal baik-baik aja ya gitu ya. Kayaknya untuk teknis yang soundnya sih yang agak aku sayangkan sebenarnya untuk konser yang tahun ini. Mana mereka band lagi kan, kayak mereka pasti krusial banget. Krusial sekali hal itu. Terus kayak pas Day One udah kayak gitu, jadi aku pikir Day itu harusnya udah ada dibenerin ya sebenarnya. Cuma pas Day itu aku nggak merhatiin muka Sungjin seperti apa, tapi Wonpil kayak masih sama gitu ya? kayak gitu kayak why gitu kan, sama kayak, gimana sih. iya kayak aduh gitu kayak kelihatan gitu. Cuma untungnya sih lama-lama mungkin karena dari fans saya juga tetap hyping up, jadi kayak mood mereka kembali naik lagi sih kayak gitu. Kalau konser band gini tetap ada VCR gitu nggak sih? Ya tetap, bahkan ada fan baju project gitu juga. Apa? Oh iya. Ganti baju kan biasanya kalau idol kan suka misalnya dia udah perform ganti. Iya, ganti baju gitu. Mereka cuma ganti untuk di akhir kayak udah mau encore. Oh, ganti gitu. Kaos ya biasanya ya. Ada kaos tour ya, kaos. Itu doang sih. Kalau itu project dari fans. Projectnya fans. Nah, ada fan project gitu, cuma karena yang megang fan project tahun ini berbeda dari yang sebelumnya, jadi aku juga kurang aware sama yang megang ya, baru gitu sih mereka. Cuma yang memorable untuk diriku pribadi adalah VCR di Day 2. Day 2 tuh kayak sangat amat menyentuh si kata-katanya, kayak intinya kayak bilang kalau Day6 tuh udah, aduh jadi mau nangis. Day6 tuh udah ngebantu banyak orang lewat lagu mereka, lewat musik mereka. Oh gitu, itu dari video dari fans. Iya, dari fans gitu. Di Day 1 tapi nggak ada. Day 1 ada, cuma tapi berbeda videonya. Inti pesannya sama, tapi penyajiannya berbeda. Dan menurutku kayak yang lebih heart touching banget, kayak bener-bener gitu, kayak bener-bener mata member Day6 saya pun saya berkaca-kaca tuh di Day itu. Mungkin climax juga karena hari terakhir kali ya. Kalau yang hari pertama mungkin besok juga ketemu lagi gitu mungkin itu bisa juga. Terus kayak beberapa kata-katanya itu intinya adalah ya pokoknya terima kasih ke Day6 sih, kayak kalian tuh udah nolongin banyak orang loh lewat lagu kalian gitu, lewat lirik-lirik kalian segala macem gitu, lewat lirik-lirik patah hati. Wah emang lo. Terus kayak gimana, pokoknya kayak intinya kayak kita tuh mau jadi kekuatannya buat Day6 gitu loh. Terus kayak ya sebenarnya sih intinya sama ya, omongan di tiap negara, dari fans negara A, negara B, negara C untuk Day6 tuh intinya sebenarnya kayak berterima kasih sih ke mereka. Terus kayak tapi ketika dari negara kita sendiri gitu yang menyampaikan itu tuh rasanya tuh kayak oh my god, ya isi hati gue tersampaikan gitu loh, tersampaikan ke mereka gitu. Dan kayak mereka
pas nonton VCR Day itu tuh kayak tersentuh juga pasti. Ya tersentuh juga, benar kayak Youngkay kan kita sempat ada project banner juga gitu kan untuk yang Day One sama Day itu tuh posisinya mereka duduk di yang jalanan sebelum extended stage gitu, duduk gitu dan terus tuh Youngkay terus-terusan ngeliatin ke fans kayak dia tuh berterima kasih banget gitu loh, kayak thanks kalian udah bikin ini buat kita kayak gitu, kayak gimana itu benar-benar momen yang parah sih, itu nggak tergantikan banget sih. Iya. Senyum-senyum sendiri. Oh jangan nangis. Gak nangis. Sama yang bagus tuh menurut aku ada fan projectnya sama sih sebenarnya kayak tahun sebelumnya, kayak dari flashlight cuma dikasih warna tempelan gitu. Tahun ini warnanya apa? Warna-warni gitu loh, colors. Pas kan sama lagu kesukaan Risa. Terus aku pas nonton itu, pas lihat fotonya yang dari Mechima-nya tuh kayak oh my god, banget ya. Bagus banget ya, sangat warna-warni ya, walaupun kayak muka gue gak kelihatan kayak bodo amat gitu kan, tapi kayak ini bagus banget gitu, kayak oke gitu, kayak bagus sih projectnya bagus, yang aku sangat amat suka project Day itu sebenarnya. Comeback nggak sih mereka abis ini? Ada rencana comeback? Atau ini sebenarnya masih tour? Masih tour ya? Masih tour, cuma nanti mereka ada Christmas konser di Seoul. 4 hari ya. Di Seoul. 4 hari. Wow, konser mulu JYP. Biasanya kalau Day6 itu comebacknya itu setahun berapa kali? Kayak 2 kali ya? 2 kali. Terakhir nih yang apa sih? Lupa. Entropy. Nah, berarti siap-siap ya, tahun depan mereka comeback terus tour lagi. Iya siap-siap dihabisin aja loh dia tuh. Mungkin tahun depan udah bisa 3 hari mungkin ya. Berarti tahun depan masih mau nonton kan, Risa? Iya parah sih, kayak tiap mereka kesini aku bakal nonton deh. Iya. Karena jarang-jarang, maksudnya kayak EXO aja sempat nggak datang 3 tahun gitu kan. Kalau ini kan setiap tahun datang terus kan. Jadi kayak. Tapi kalau Day6 Wamil kan masih lama nggak sih? Ada 2 ISIS Wamil gitu nggak sih? Aku lupa. Kalau nggak salah Sungjin itu 2021 deh. Oh, kayak masih lama ya. Tenang aja, masih berarti aman gitu ya. Kayak tahun depannya lagi. Mungkin 2 tahun lagi masih bisa lah ya. Masih lah. Kayak gitulah. Anyway, sebelumnya kamu pernah nonton konser yang diselenggarakan oleh Mechima nggak? Pernah. Apa? Ya, EXO. EXO 2016, Exolution. Ya. Terus bukan konser ya, satu lagi tuh. Yang SHI ya, terus kayak fan meetingnya Park Bo Gum, Mechima bukan? Iya benar, ya, Park Bo Gum. Itu dapat gratisan sih, jadi tidak merasakan apa-apa. Terus kayaknya apalagi ya, lupa deh. Taeyang juga ya. Taeyang sama Taeyang juga berarti. Okay. Itu. Ada ini nggak? Ada apa namanya? Ngerasa ada perbedaan nggak, atau nggak misalnya kayak wah dulu tuh dulu jelek banget gini tapi sekarang udah beda banget nih yang pas Day6 gitu. Ada pengalaman atau nggak, mungkin pengalaman apa gitu? Sejujurnya pas dulu nonton EXO punya pengalaman yang kurang mengenakan sih. Yang 2016. Ya, itu bukan pas bagian konser sih. Pas konsernya sebenarnya yang pas di dalam venue-nya sebenarnya agak bikin capek adalah karena penuhnya ya. Penuh banget sampai kaki aku nggak napak. Gimana? Cool kan? Aku datang tuh masuk paling akhir, maksudnya agak akhir-akhir. Bikin aku di ujung banget, jadi aku depan panggung. Karena aku terdorong orang-orang, terbawa kakiku nggak napak, bener nggak napak, udah kayak wow, terserah banget deh hidup gue gitu kan, udah kayak ubur-ubur pas itu. Terus sama pas sebelum masuk venue, yaitu pas body check. Oh iya aku ingat, soalnya sempat rame kan ya waktu itu yang body checking ya. Ya sebenarnya pas itu kejadian itu bikin aku agak shock ya, itu bener aku agak bengong karena menurutku agak kurang enakin karena pas body check kan emang bener, walaupun sama security cewek sama cewek, cowok sama cowok gitu kan, tapi kayak bener badannya tuh agak dipegang gitu, dimana aku waktu itu posisinya pakai rok dan emang agak pendek, cuma kayak agak gimana aku jelasin ya, dipegang, dipastikan aku tidak menyembunyikan kamera di dalam rok aku, dan baju aku pun pakaian dalamku agak ditarik, dan maksudnya ya oke, aku ngerti itu harus dilakukan untuk meminimalisir ada kemungkinan kamera gitu kan. Tapi please jangan ngelakuin itu di depan cowok gitu kan. Itu posisinya. Jadi ada security cowok juga soalnya. Dan itu yang agak kurang mengenakan. Maksudnya ya kitanya kan jadi ngerasa risih sendiri betul. Ketika dilakukan hal tersebut gitu di situ, kayak udah sih itu benar yang pengalaman yang kurang enakin untuk konser EXO. Tapi kemarin nggak kayak gitu kan? Nggak, yang pas Day6 ini nggak. Pokoknya dan sebelum-sebelumnya juga nggak. Udah nggak lagi. Itu enggak ya? Kayak benar terakhir pas itu doang. Mungkin
aku gak ngerti, mungkin dari promotornya menerima kritik yang banyak terkait hal itu, dan mungkin mereka ganti atau gimana, tapi udah kayak benar setelah itu nggak ada. Selalu EXO yang bermasalah. Kayak menurut gue juga permintaan dari ini nggak sih, kayak takut ya kan SM kan kayak ketat banget peraturannya. Iya, bisa jadi kayak tapi kalau di Singapura nggak sampai dipegang-pegang sih. Ya kita nggak tahu lah ya. Apa karena gue cowok kali ya nggak dipegang-pegang, nggak tahu yang cewek. Tapi sepengalaman gue nonton EXO di Singapura, kayak bahkan tasnya aja tuh dia nggak ngerogoh gitu. Kalau di Singapura tuh nggak dirogoh, jadi kayak cuman dipakai tongkat gitu, ditusuk, dilihat doang. Oke, bener iya gitu dibuka doang. Dilihat, jadi nggak dirogoh gitu tuh, nggak sampai dikeluarin gitu. Sepengalaman aku sih. Tapi yang kemarin Desik berarti aman ya. Aman improve lah ya promotornya. Itu sangat improve sih. Mechima bagus ya. Sekarang pengen deh Monsta X deh sama Mechima. Kode kita ya. Doain aja Kode. biar Monsta X-nya datang. Anyway, Risa makasih ya udah meluangkan waktu hari ini. Sama-sama. Kalau ada satu lagu Day6 yang paling memorable tapi selain Colors, karena oh my god, kamu udah bilang apa? Okay. Lagu Day6 yang ada lagu Jepang lagi, gimana nih? Jepang nggak dibawain ya? Lagu Jepang enggak. Khusus lagu Jepang cuma bakal dibawain untuk show di Jepang. Sungguh sangat diskriminasi sebenarnya. Sangat sedih lagu. Ntar ya, aku harus memilih dulu. Atau pas di konser aja. Boleh aku cek dulu ya. Iya boleh. Kalau Dita apa? Lagu Day6 yang lo suka? Gue kan suka dengan, sebenarnya kalau title tracknya sih biasa aja, yang album dia Entropy. Aduh gue lupa lagi judulnya. Yang judul album dia yang di Entropy itu. Oh, aku tahu. Apa? Jadi apa sih, si Day6 itu kan ngeluarin full albumnya Entropy, tapi gue lebih suka side B-nya. Dibawain nggak sih? Gue juga nggak tahu yang judulnya Deep in Love sama Emergency. Oh, Emergency. Enggak adanya saya. Gue saya Deep in Love sama Emergency. Kayaknya gue suka banget lagu Entropy bakal dibawain di Christmas konser. Feeling aku sih. Menurut gue tuh satu album itu, di album Entropy menurut gue salah satu album terbaik tahun ini lah. Keren banget ya. Karena mereka nyoba berbagai genre. Iya, genrenya dari reggae, terus tiba-tiba Emergency tuh lucu banget lagunya. Iya, kayak benar lagu yang sangat kayak bukan lagu sih ya jatuhnya. Terus kayak mereka fun. eksperimen dengan banyak genre, itu gue suka banget. Risa apa akhirnya lagu yang kamu paling suka? Yang paling mau kamu rekomendasikan untuk gitu. Sekarang aku pengen banget rekomendasiin lagu Deep in Love sih. Deep in Love. Iya, karena itu enak banget. Dibawain kan pas di konser kemarin? Enggak. Oh, nggak dibawain? No, yang dibawain cuma Entropy dikit yang cuma Sweet Chaos doang. Oh, pas title tracknya doang. So sad. Sengaja banget ya. Ya, biar pada datang Christmas konser. Kalau gue tuh ada tuh satu lagu Day6 yang gue suka tapi dari album sebelumnya, cuman gue lupa judulnya apa. Jadi gue akan merekomendasikan satu lagu yang membuat gue suka sama Day6 aja. Apa tuh? Congratulations lah. Oh my god, udah sering banget. Pas waktu sama Sipa dia juga ini Congratulations. Soalnya cuma itu yang gue inget gitu. Itu sangat amat never die banget sih. Itu lagu itu bagus banget emang, kayak padahal isinya adalah patah hati juga. Rapnya Yongke adalah marah-marah sih sebenarnya. Oke Risa, makasih ya udah datang hari ini. Sampai ketemu lagi mungkin nanti di konser Day6 yang kamu tonton di Seoul, kamu bisa cerita. Ya, oke. Kalau datang tolong cerita. Sampai ketemu lagi di episode cerita habis konser berikutnya. Annyeong.